Pemirsa, tagar kabur aja dulu mengguncang media sosial. Fenomena ini lahir dari rasa frustasi sebagian kalangan atas kondisi kualitas hidup di Indonesia. Sulitnya mencari kerja, rendahnya upah, hingga ketimpangan sosial jadi pemicunya. Lantas, apakah seruan tagar itu sebuah tindakan rasional atau sekedar emosional? Inilah ulasannya dalam Garis Batas. Motor nggak perlu dijaga, nggak ada kang parkir, kagak ada yang hilang. Ini masalah kabur aja dulu. Rio geburuh tagar kabur aja dulu masih terus berdengung di media sosial. Keresahan sebagian masyarakat akan masa depan mereka di tanah air mendorong kepopuleran tagar ini. Sebagian besar kalangan yang mencuitkan tagar kabur aja dulu adalah milenial dan Gen Z usia 18 hingga 29 tahun yang memang merupakan kelompok usia sekolah dan bekerja. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di tanah air. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 5 November 2024, dari periode Agustus 2021 hingga Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun dari 6,49% ke 4,91%. Sedangkan rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulannya. Upah itu pun dirasa tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara sejumlah negara asing pun menawarkan upah atau gaji yang jauh lebih menggiurkan. Contohnya Jepang yang pada bulan lalu menawarkan 4,8 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah bagi pendatang yang mau menetap di daerah pedesaan sebagai bagian dari program revitalisasi regional. Tawaran melimpah dari Jepang itu pun banyak disambut warga Indonesia, salah satunya Ius yang sudah berusia 40 tahun. Di usia ini hampir mustahil untuk dapat pekerjaan di tanah air. Namun di Jepang, Ius berhasil lolos menjadi sopir bus pariwisata di negeri Sakura. Kisah sukses juga dibagikan oleh seorang warga negara Indonesia di Korea Selatan, Triantoro Widodo. Biarpun merasa bahagia dapat bekerja di Korsel, Trianto tidak melepaskan identitas keindonesiaannya. WNI yang tertarik dengan tawaran indah dari belahan dunia lain harus diimbangi dengan skill mumpuni dan prosedur yang harus diperhatikan sehingga tak menjadi pendatang ilegal. Lagi-lagi, belakangan ini viral di media sosial, tepatnya di platform X ataupun Twitter dengan hashtag kabur aja dulu yang dimana sudah hampir 24.000 pengguna menggunakan hashtag tersebut. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait hashtag kabur aja dulu, kita tanyakan. Saya masih agak setengah-setengah gitu ya, masih kurang setuju sih menurut saya gitu. Karena anak-anak muda kan the future of Indonesia gitu ya. Kalau kita kan ada generasi emas. Tapi menurut saya ini adalah salah satu seruan yang bagus juga gitu loh untuk mendobrak birokrasi ini. Ngelihat situasi sekarang sih setuju ya, karena aku sendiri adalah orang yang cukup concern tentang pendidikan, di mana di kabinet yang sekarang ini kan pendidikan itu cuman jadi kebutuhan pendukung gitu ya, sedangkan menurutku itu utama karena dari pendidikan itu kita bisa ciptain lapangan kerja, jadi nggak bergantung dengan loker-loker yang ada gitu, jadi penghidupannya juga bisa jadi lebih baik. Betul, karena memang di Indonesia itu lagi, menurut saya sih lagi kurang baik-baik aja ya, karena memang dari beberapa banyak faktor juga, terutama dari pemerintahnya juga seperti apa, kita lihat kondisinya. Ya kan, ya menurut saya sih saya setuju-setuju aja sih. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun turut bersuara merespon tagar kabur aja dulu. Ada yang menilai tagar ini sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill,
kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah gitu. Tapi ini tantangan buat kita, kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Namun ada juga sejumlah menteri yang tak setuju dengan seruan tagar ini hingga menilai mereka tak cukup nasionalis. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap terus, ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau memang ada masalah. Kabur aja dulu ada apa? Jadilah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Menariknya, Lembaga Pemantau Media Sosial Drone Emprit justru menyebut respon beragam pemerintah ini justru menimbulkan narasi negatif oleh netizen di sejumlah platform media sosial. Nah, ada yang menarik sebetulnya adalah respon dari pemerintah. Ya, responnya kok rata-rata ini kurang positif ya, kurang punya empati lah semacam itu. Misalnya mempertanyakan mereka yang kabur aja dulu itu dipertanyakan soal nasionalismenya. Dan ini juga agak aneh ketika banyak sekali sebetulnya mereka yang di luar negeri, bukan berarti mereka tidak punya nasionalisme. Mereka keluar negeri bisa karena belajar, bisa karena bekerja, mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya yang ada di Indonesia. Karena ketika di Indonesia juga tidak dapat pekerjaan gitu ya, dari pemerintah juga tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang cukup, ke luar negeri, kan balik juga memberikan devisa ya. Dan kemudian kok dibilang bahwa ini nasionalismenya pertanyakan. Nah, ini malah menimbulkan perdebatan dan respon negatif yang makin besar dari netizen terhadap pemerintah ini. Mungkin dari sebagian menteri. Ada juga yang bilang, oke silahkan kabur, kalau perlu nggak usah balik ini. Ini kan respon yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya di sini jadi pola, kalau saya perhatikan pola komunikasinya kurang pas nih dari pemerintah. Menghadapi narasi kabur aja dulu ini, yang seharusnya bisa direspon dengan lebih positif. Lalu, bagaimana tanggapan sosiolog melihat maraknya tagar ini di media sosial? Hashtag kabur aja dulu sebagai ini kan sebuah aspirasi kaum muda, dan menurut saya memandangnya lebih kepada suatu gerakan yang diwujudkan dalam bentuk digital, dan memang itu memang gayanya anak Gen Z dan sebagian milenial saat ini gitu, dan sekarang menular ke generasi lainnya mungkin ya. Jadi justru itu sebuah bentuk kritik ya, atau sebenarnya menyalurkan aspirasi kepada pemerintah kita dan kepada kita semua justru sebagai warga Indonesia. Memang banyak orang gitu ya, terutama kaum muda mengalami kesulitan untuk misalnya hidup di Indonesia saat ini, karena tadi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, kemudian berkaitan juga yang paling penting buat saya adalah kejelasan masa depan gitu, karena itu yang penting kan buat kita. Jadi menurut saya itu suatu bentuk kritik ya yang harusnya didengarkan secara serius oleh pemerintah. Sebenarnya dulu kita suka bilang kaum muda apolitis, kaum muda tidak berperan dalam pembangunan. Dengan hashtag ini justru menunjukkan mereka concern terhadap kondisi Indonesia. Kabur aja dulu bukan hanya sekedar pelarian. Tagar ini juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Lantas, apakah seruan tagar ini adalah sebuah tindakan rasional atau sekedar emosional? Bukankah menjadi kritis jauh lebih baik daripada bertindak anarkis? Tim TV One mengabarkan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang